another poin yang menurut saya cukup penting itu adalah pengembangan sumber daya manusia yang untuk mewujudkan Nusa Penida 100% energi terbarukan. Tujuannya agar kebutuhan SDM itu dapat dipenuhi dari penduduk Nusa Penida sendiri. Jadi tidak harus mendatangkan dari provinsi lain gitu. Untuk dari provinsi Bali mungkin masih oke, tapi untuk kalau bisa itu kita meningkatkan sense of belonging kepada project-nya. Betul. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Essentials, kembali lagi di podcast Bicara Energi bersama saya, Alia Salsabila. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang semangat Nusa Penida dalam 2 tahun Bali NZE 2045. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube ISR Indonesia agar tidak ketinggalan informasi mengenai energi terbarukan di Indonesia. Karena kita punya banyak episode podcast dan event mengenai transisi energi lainnya. Habis ini langsung nonton video lainnya ya. Oke, nah terkenal dengan wisatanya, Bali adalah provinsi yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Dan Bali telah menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2045. Dimulai dengan deklarasi Gubernur Bali di konferensi tingkat tinggi G20 pada tahun 2022. Untuk mengejar target Bali menuju emisi nol bersih atau net zero emission atau NZE 2045 dimulai dari Nusa Penida di Kabupaten Kelungkung. Nusa Penida direncanakan menjadi kepulauan berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Nah, ISR Bicara Energi edisi ini akan mengulas apa saja yang telah tercapai sejak 2 tahun deklarasi Bali NZE dan 1 tahun sejak peluncuran peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan, dan tantangan apa saja yang masih dihadapi oleh Nusa Penida untuk mencapai target tersebut. Kita akan membahas lebih lanjut bersama narasumber spesial kita yang bergabung secara daring, yaitu Bapak Ikadek Yoga Kesuma selaku Camat Nusa Penida. Selamat datang dan selamat siang Pak. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Nah, selanjutnya kita juga kedatangan Mas Muhammad Yudhistira Rahayu sebagai Koordinator Proyek Bali Net Zero Emission 2045 dari Institute for Essential Services Reform. Selamat datang Mas Yudhis, gimana kabarnya? Halo, selamat siang Alia. Baik-baik kabarnya. Alia sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Mas. Terima kasih untuk undangan di podcastnya ya. Makasih juga dari kami. Oke, selanjutnya mungkin boleh perkenalan diri dulu ya dari Bapak Camat, silakan. Terima kasih. Saya Kadek Yoga Kusuma, Camat Nusa Penida. Saat ini sedang bertugas mungkin sudah kurang lebih 2,5 tahun di Kecamatan Nusa Penida. Jadi Kecamatan Nusa Penida itu adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kelungkung. Kita berada di wilayah kepulauan, jadi terpisah dengan Pulau Bali, Pulau Utama Bali. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Yoga. Mungkin Mas Yudi silakan perkenalan. Halo Mbak Alia, perkenalkan nama saya Muhammad Yudhistira Rahayu, bisa dipanggil Yudis. Saya merupakan Project Coordinator dari Bali Net Zero Emissions 2045 at Institute of Essential Services Reform. Jadi setelah 2 tahun Bali Net Zero Emissions, ini Nusa Penida merupakan salah satu pilot project yang masuk dalam plan Bali Net Zero Emissions. Nah, kira-kira mungkin apa saja sih yang telah terjadi dan apa aja program yang telah dilakukan dan juga yang akan dilakukan nanti di Nusa Penida, mungkin nanti akan kita bahas ya Mbak ya. Oke, seru banget. Jadi gak sabar nih udah berdiskusi soal Nusa Penida dan energi terbarukan yang akan ada di Nusa Penida ya, 2045 udah full 100%. Oke. Oh, maaf Mbak Alia,
untuk koreksi, Betul? untuk target Nusa Penida ini sebenarnya kita menargetkan untuk 2030 100% energi baru Oke. terbarukan. Untuk 2045 itu untuk keseluruhan Pulau Keseluruhan Bali. Pulau Bali. Ya, Oh, betul. I see. Menarik Jadi banget. Nusa Penida ini lebih ambisius lagi daripada Oh, target oke. di Bali ya. Iya, jadi ini tugas yang besar ya termasuk untuk Bapak Camat terutama. Oke, nah kebetulan nih Mas, saya sendiri tuh sudah lama banget tidak mengunjungi Bali. Nah, selama itu juga ternyata Bali, terutama Nusa Penida tadi ya, sangat maju perkembangannya di bidang energi terbarukan nih. Transisi energinya nanti kakak kita lihat ya komitmennya bagaimana di untuk net zero emission di tahun 2045 nanti ya untuk seluruh provinsi Bali. Oke, nah mungkin saya langsung bertanya ke Bapak Jamat nih. Boleh ceritakan kah Pak gambaran umum kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat di Nusa Penida saat ini, terutama yang memengaruhi kesiapan dan potensi penerapan energi terbarukan. Silakan Pak. Ya, Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi eh, wilayah kecamatan kami terdiri dari 3 pulau utama yang berpenghuni, walaupun ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Jadi ada 3 pulau utama yang berpenghuni dengan luas wilayah 202 kilometer persegi. Wilayah ini merupakan 2/3 wilayah kabupaten. Jadi sebagai gambaran mungkin agar bisa punya bayangan tentang wilayah kami, kita ada di wilayah kepulauan. Luas wilayah Kabupaten Kelungkung adalah 315 kilometer persegi, sementara wilayah satu kecamatan kami adalah 202 kilometer persegi. Jadi 2/3 wilayah kabupaten ada di wilayah kecamatan kami. Di Kecamatan Nusa Penida itu ada 16 desa, 14 desa ada di Pulau Nusa Penida, sementara 2 desa lagi itu ada di Pulau Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Jumlah penduduknya sampai dengan akhir tahun 2024 kemarin sebanyak 65.000 dengan 18.000 kepala keluarga. Secara umum, masyarakat kami di Nusa Penida ini bergerak di sektor pertanian, nelayan, dan sektor jasa, khususnya di bidang pariwisata. Nah, seperti mungkin dapat diketahui dari pemberitaan di sosial media maupun media-media lain bahwa wilayah Kecamatan Nusa Penida menjadi salah satu destinasi wisata, khususnya destinasi wisata bahari. Selain itu juga kami sampaikan, informasikan bahwa wilayah Nusa Penida itu termasuk dalam beberapa konstelasi kebijakan nasional. Salah satunya mungkin merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI, kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut, Kawasan Konservasi Perairan, kemudian ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional. Jadi dengan berbagai predikat tersebut, yang terbayang mungkin daerah kami adalah daerah yang berpotensi khususnya di bidang pariwisata. Tetapi juga perlu kami sampaikan bahwa di balik potensi yang ada, kami juga di Nusa Penida masih mengalami berbagai permasalahan yang harus segera ditangani. Kami biasanya di Kabupaten Kelungkung menyebutnya sebagai dengan JALIS, JALIS. J-nya itu jalan, kemudian air, L-nya itu listrik, I-nya internet, dan terakhir S itu sampah. Nah, khusus terkait dengan listrik, kondisi kelistrikan kita di Nusa Penida ini isolated, jadi tidak terhubung dengan jaringan listrik Jawa Bali. Kita di sini ada daya listriknya bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga surya, serta BESS, baterai energi strategi sistem. Nah, itu kondisi kelistrikan kita di Nusa Penida. Kemudian seiring berkembangnya wilayah kami sebagai daerah tujuan wisata, kemudian selama 5 tahun terakhir juga jumlah penduduk kami meningkat drastis karena banyak penduduk yang sebelumnya merantau pulang kembali ke daerahnya, kemudian banyak juga penduduk dari luar yang bekerja di Nusa Penida sehingga menyebabkan kebutuhan listrik semakin meningkat.
Hal tersebut juga ditambah dengan bertambahnya berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang juga membutuhkan tenaga listrik sehingga pada jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu, kebutuhan listriknya tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan program Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030, warga kami di Nusa Penida tentu sangat antusias mendukung hal tersebut. Karena seperti yang dirasakan saat ini, kondisi pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di Desa Kutampi memang sudah tidak memadai lagi kondisinya. Yang pertama, dulu mungkin ketika pembangkit listrik tersebut dibangun, wilayah tersebut masih sepi, tidak ada pemukiman. Kemudian kondisi saat ini di seputaran pembangkit listrik tersebut sudah banyak pemukiman, kemudian banyak hotel, restoran, penginapan yang ada di sana, sehingga keberadaan pembangkit listrik tenaga diesel tersebut sangat mengganggu masyarakat setempat. Yang dirasakan oleh masyarakat adalah yang pertama masalah suaranya sangat bising, kemudian getaran yang dirasakan sekitar pembangkit listrik juga dirasakan oleh warga, serta polusi udara yang diakibatkan pembangkit listrik tersebut. Memang pembangkit listrik itu usianya sudah cukup tua dan teknologinya mungkin bukan teknologi yang terbaru, sehingga banyak akses negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Atas dasar tersebutlah kita, masyarakat Nusa Penida, tentu sangat mendukung upaya energi terbarukan untuk di Nusa Penida bisa segera diaplikasikan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Camat. Jadi menarik banget ya ini Mas Yudis. Jadi excitement oleh warga sendiri itu sudah sangat tinggi ya terhadap energi terbarukan. Apalagi mereka juga setuju kalau misalnya diesel sendiri memang punya banyak efek negatif seperti itu. Nah, mungkin dari sisi program nih Mas Yudis, bagaimana progres Nusa Penida menuju 100% energi terbarukan ini? Oke Mbak, sebelumnya terima kasih atas penjelasan dari Pak Camat Nusa Penida yang cukup sudah aware dengan isu-isu lingkungan dan juga sudah paham apa saja masalah yang terjadi di Nusa Penida. Karena meningkatnya jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan tenaga listrik dan juga beban yang semakin meningkat. Nah, jadi mungkin jadi dalam studi ISR di peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan 2025 ini kita sudah masuk dalam tahap 1 di mana Nusa Penida memaksimalkan potensi PLTS yang disokong oleh BSS atau Battery Energy Storage System untuk mengurangi konsumsi bahan bakar diesel di siang hari. Nah, bagaimana sih progresnya dan kira-kira apa aja nih pesan penting yang bisa diambil untuk percepatan di tahap berikutnya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, ISR telah melakukan studi potensi energi terbarukan yang dimiliki Nusa Penida. Namun, nggak hanya itu, ISR juga melakukan analisis sistem ketenaga listrikan secara lebih mendalam tentunya. Lalu untuk mendapatkan konfigurasi sistem pembangkitannya itu seperti apa, transmisi, dan juga distribusi yang optimal untuk menyuplai kebutuhan energi daerah khususnya di Nusa Penida. Di antaranya kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan yang potensial, lalu di mana saja nih letak lokasinya, lalu hingga kebutuhan penyesuaian jaringan yang memerlukan beberapa update. Nah, semua hasil analisis ini tertuang pada laporan peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan yang diluncurkan pada 6 Maret 2024 kemarin. Lalu pada laporan tersebut juga dapat diketahui 3 skenario untuk simulasi pembangkit di Nusa Penida. Untuk existing base case yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Camat tadi, ada PLTS juga yang telah beroperasi, lalu ada PLT diesel juga, lalu ada dari base-nya sendiri. Nah, skenario apa sih untuk
skenario-nya seperti apa sih untuk mencapai 100% energi terbarukan. Jadi ISR membuat 2 skenario, antara lain 100% energi terbarukan itu kita mencapai 100% energi yang dihasilkan itu dari energi terbarukan. Jadi tidak ada fossil fuel base lagi. Pembangkit yang bisa yang berpotensial untuk didirikan antara lain PLTS, PLTB, PLTAL dan dengan base-nya sendiri. Lalu ada 100% energi terbarukan optimal, itu di mana kita mencapai non-fuel based renewable fraction-nya itu minimal 95%. Jadi memang masih ada pembangkit yang berasal dari fosil yaitu PLT diesel ataupun mungkin biomass. Jadi mungkin masih sedikit ada emisi, tapi itu tidak banyak karena hanya mencakup 5% dari kapasitas total pembangkit. Nah, sekarang kan kita ada di fase 1 nih. Fase 1. Jadi mungkin ada sedikit penjelasan ya. Jadi fase 1 ini ada di range 2024 sampai 2027. Lalu fase 2 itu 2027-2029. Lalu fase ketiga itu 2029 hingga 2030. Nah, pada fase 1 ini kita fokus pada distribution system upgrading dan juga uprating. Lalu aplikasi dari solar panel di atap atau solar atap yang kita lebih familiar. Lalu ada juga smart distribution system with BESS dan juga feasibility study untuk piloting biomass feedback. Karena di dalam salah satu skenario ini ada salah satunya itu pembangkit listrik dari biomass. Nah, dari total semua pembangkit ini, jadi pada tahap awal Nusa Penida 100% energi terbarukan, fokus utamanya itu untuk memaksimalkan pemanfaatan PLTS guna mendistribusi konsumsi diesel pada siang hari. Nah, jadi yang berdampak pada penurunan konsumsi BBM solar dan juga emisi karbon. Jadi PLT dieselnya itu bahasa awamnya kita manfaatkan di siang hari. Di malam hari, dan pada siang harinya kita menggunakan PLTS karena pada saat ada matahari. Nah, saat ini di Nusa Penida PLTS-nya berkapasitas 3,5 megawatt yang beroperasi sejak 2022. Nah, PLTS ini juga dilengkapi dengan baterai energy storage system sekitar 1,8 megawatt. Nah, kehadiran PLTS ini bisa telah meningkatkan porsi energi terbarukan dalam pasokan listrik Nusa Penida hingga 24 sampai 26%. Memang belum 100%, masih ada 76% total yang harus kita kejar lagi nih. Dan deadline-nya juga semakin dekat karena targetnya ini adalah 2030. Nah, dalam beberapa tahun ke depan pun pasti pertumbuhan permintaan listrik itu semakin tinggi karena jumlah penduduk pun semakin tinggi. Seperti yang telah dijelaskan Pak Camat tadi, problemnya adalah jalis ya Pak ya. Maaf, correct me if I'm wrong. Iya, jalis. Dan salah satunya adalah listrik. Nah, jadi strateginya apa aja sih yang setelah kita aplikasikan dan yang akan kita rencanakan untuk mencapai Nusa Penida 100% energi terbarukan pada 2030. Selain mengoptimalkan PLTS skala utilitas, penggunaan PLTS atap ini didorong harus semakin tinggi. Nggak cuma di rumah-rumah warga, tapi fokus kami adalah berencana untuk meningkatkan instalasi PLTS atap di bangunan komersial seperti hotel, restoran, dan juga fasilitas publik. Jadi tidak hanya menggantikan listrik diesel di siang hari untuk fasilitas publik tersebut, tapi juga bisa menurunkan biaya operasional listrik dan secara keseluruhan. Di ISR juga kan sudah ada podcast yang nih kalau pakai PLTS atap berapa kira-kira penurunan biaya operasionalnya gitu. Nah, ini yang kita akan emphasize. Jadi kita akan lakukan beberapa approach karena Nusa Penida kan juga terkenal dari sisi wisatanya ya. Jadi kita menurut kami menyasar hotel, restoran, dan fasilitas publik itu merupakan langkah yang cukup visible untuk dilakukan. Nah,
yang telah kita lakukan itu antara lain pada September 2024 di Indonesia Sustainability Forum, berbagai pemangku kepentingan seperti PLN, ISR sendiri, lalu Kadin, METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, ASI, Asosiasi Energi Surya Indonesia, AEAI, Asosiasi Energi Angin Indonesia, dan Bali Development Forum menandatangani MOU menegaskan komitmen bersama mendorong investasi dan mobilisasi sumber daya. Nah, untuk apa nih tujuan MOU-nya? Itu untuk mendukung sistem kelistrikan di Nusa Penida yang harus mulai menambah kapasitas energi baru terbarukan sebelum 2030. Lalu pada Februari 2025 juga telah dilakukan rapat pembuatan rencana tindak lanjut peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan dengan RUU PTL PLN 2025 sampai 2023 ya 2034 yang dihadiri oleh perwakilan dari Bapeda Provinsi Bali, lalu Disnaker ESDM Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, lalu Bapeda Kabupaten Kelungkung, lalu perwakilan juga dari Nusa Penida, dan signatory parties pada Indonesia Sustainability Forum yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada juga dari Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan dari Center of Excellence Community Based Renewable Energy Universitas Udayana atau yang lebih dikenal sebagai KOR Udayana. Nah, untuk mempercepat serta memperkuat implementasi inisiatif ini, memang pada diskusinya ada beberapa take home point yang bisa kita ambil, dan juga kita telah melakukan beberapa bilateral meeting yang telah dilakukan ISR untuk menjembatani investasi pengembangan energi terbarukan khususnya pada pembangkit listrik tenaga surya dan juga biomass. Nah, walaupun mungkin biomass ini akan cukup menantang ya, karena ada permasalahan feedstock, di mana permasalahan feedstock ini juga dijawab pada laporan peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan, yang dimana ini akan cukup challenging bila location feedstocknya itu lebih dari 30 km. Nah, karena di Nusa Penida ini maksudnya kalau misalkan kita tanam feedstocknya di dalam pulaunya tersendiri, dapat mengurangi operating cost untuk transportasi biomasnya tadi kan. Nah, another poin yang menurut saya cukup penting itu adalah pengembangan sumber daya manusia yang untuk mewujudkan Nusa Penida 100% energi terbarukan. Tujuannya agar kebutuhan SDM itu dapat dipenuhi dari penduduk Nusa Penida sendiri. Jadi tidak harus mendatangkan dari provinsi lain gitu. Untuk dari provinsi Bali mungkin masih oke, tapi untuk kalau bisa itu kita meningkatkan sense of belonging kepada project-nya, betul kan? Jadi kalau masyarakat Nusa Penida ini bisa bangga terhadap project yang ada di Nusa Penida karena ini dibuat oleh saya atau keluarga saya. Jadi kita nggak cuma membangun tapi juga merawat fasilitas yang ada. Saat ini pun kami menunggu update dari RUPTL yang akan dirilis sehingga dapat menyusun action point selanjutnya itu apa aja. Nah, walaupun mungkin dari hasil rapat kemarin mungkin ada kisi-kisi atau draft untuk Nusa Penida ini seperti apa. Ini sudah cukup menarik sih menurut saya, karena memang PLN pun mereka juga sudah mulai merencanakan apa saja yang akan dibangun di Nusa Penida untuk mendukung 100% energi terbarukan pada 2030. Serta ada juga rencana pembangunan smart microgrid controller dan juga metering yang masuk juga pada tahap 1 atau fase 1 di Nusa Penida 100% energi terbarukan. Nah, mungkin pelajaran penting yang dapat diambil untuk mempercepat adalah pertama mungkin persiapan yang matang, stabilitas regulasi dan kebijakan yang tentunya memang harus didukung oleh pemerintah, tidak cuma dari Kecamatan Nusa Penida tapi juga dari Provinsi Bali. Lalu pembangunan SDM yang seperti saya sudah katakan untuk membangun sense of belonging, serta terus menjaga semangat kolaborasi karena ini
yang sangat penting sih, karena Pak Camat nih nggak bisa Betul. menggendong sendirian Sendiri, ya. inisiatif ini, harus ada Dibantu kerjasama warga multi ini. pihak, betul. Nah, kalau misalkan tahap 1 ini sudah berhasil, ini akan menjadi success story yang meningkatkan kepercayaan diri dan juga menarik lebih banyak dukungan untuk tahap-tahap selanjutnya, sehingga bisa mewujudkan 100% energi baru terbarukan di 2030. Begitu Mbak Alia. Oke, baik. Cukup kompleks ya ternyata Iya. jawabannya. Dan tadi menyinggung dikit nih soal Pak Camat. Pak Camat tadi tidak bisa sendirian melakukan itu semua ya. Perlu dukungan banyak pihak. Karena seperti tadi udah disebutkan, banyak stakeholders yang tadi harus terlibat untuk mendukung misi Nusa Penida 100% 2030. Nah, Pak Camat, menyambung yang tadi disampaikan oleh Mas Yudis, apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program transisi energi di Nusa Penida, dan sejauh mana sih respons atau antusiasme masyarakat lokal? Sejak awal dicanangkan program ini, sudah sering kita laksanakan pertemuan, baik secara formal maupun informal. Kita di berbagai kesempatan selalu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, mensosialisasikan sehingga masyarakat lebih awal aware dan sadar bahwa program ini memang tujuannya untuk keberlangsungan energi di Nusa Penida. Jadi dalam berbagai sesi pertemuan kami selalu menyelipkan informasi ini kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia di Nusa Penida, kemarin juga dari pihak sekolah, dari SMK khususnya jurusan otomotif juga sudah memberikan keterampilan menyampaikan kepada anak-anak itu terkait dengan potensi yang mereka miliki ke depan ketika program ini berjalan. Akan ada migrasi kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Nah, ini diperlukan nanti tenaga-tenaga teknis yang mampu menangkap peluang tersebut di dunia kerja. Jadi, secara umum kondisi sumber daya manusia kita di Nusa Penida ini memang lebih banyak bergerak di sektor pariwisata. Jadi, dengan lebih awal kita menyampaikan informasi ini, jadi ada alternatif keterampilan yang mereka harus tekuni sehingga dapat menangkap peluang ini ke depannya. Mereka kami harapkan tidak hanya sebagai objek saja, tapi juga sebagai pelaku dan menerima manfaat dari program ini ke depannya. Kemudian terkait dengan sosialisasi juga perlu saya sampaikan 2 bulan yang lalu kami pemerintah kecamatan bersama pihak Indonesia Power melaksanakan juga sosialisasi kepada para kepala desa, para tokoh adat, tokoh masyarakat terkait dengan rencana pengembangan program pembangkit listrik tenaga bayu di Desa Klumpu. Nah, pada saat itu juga masyarakat tentu antusias juga karena dari desain dan perencanaan yang ditampilkan pada saat itu sungguh sangat menarik. Jadi ada kincir pembangkit itu yang tampilannya seperti di luar negeri. Jadi kita berharap nanti ketika itu memang benar-benar terrealisasi, ada ikon baru destinasi pariwisata yang bisa kita banggakan di Indonesia khususnya. Ada apa namanya, ikon yang menunjukkan bahwa Nusa Penida ini juga bukan hanya sekedar yang dikenal bukan hanya dari sisi keindahan alamnya, tapi juga eh, apa namanya, masyarakatnya juga sudah siap bergerak untuk memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Jadi destinasi itu nanti juga sebagai tempat untuk edukasi bagi pihak luar nanti yang akan datang ke Nusa Penida bisa melihat bagaimana kita pihak masyarakat, kemudian pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi sehingga hal tersebut bisa nanti diaplikasikan di daerah mereka. Pada saat ini juga hari yang sama, saya seharusnya juga menghadiri kegiatan sosialisasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Suwane, tapi karena ada kegiatan ini, jadi saya menugaskan salah satu staf di kantor kami untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut. Itu juga kami berharap nanti ada pemahaman dari masyarakat lebih awal ketika ada
proyek pengembangan energi di wilayah desanya, sehingga dengan lebih awal mereka tahu, mereka merasa memiliki tidak hanya sebagai objek saja dalam proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Camat. Berarti memang Nusa Penida sendiri ini selain menjadi ikon wisata, juga selanjutnya akan jadi ikon percontohan transisi energi. Nah, untuk mewujudkan net zero emission di tahun 2045 tentunya ya di seluruh Pulau Bali. Nah, kemudian Mas Yudis, apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan nih agar target 100% energi terbarukan Nusa Penida pada 2030 selaras dengan target lebih luas Bali NZE 2045 sehingga keduanya tuh dapat bersinergi, saling mendukung seperti itu. Boleh silakan. Oke, terima kasih Mbak Alia. Good questions dan terima kasih juga update-nya Pak Camat. Ini merupakan kabar baik juga bagi kita dari segi SDM maupun nanti akan ada ikon baru di Nusa Penida yaitu PLTB. Yang pasti ini cukup menarik ya, apalagi sekarang Nusa Penida sudah menjadi ikon wisata. Jadi ada alternatif selain wisata ke Nusa Penida yaitu wisata edukasi energi terbarukan. Nah, memang Provinsi Bali ini telah menetapkan komitmen kuat yang untuk mewujudkan agenda yang ambisius menuju pencapaian Bali Net Zero Emissions 2045. Ini 15 tahun lebih cepat daripada target Indonesia, jadi harus benar-benar dikejar dan ambisinya harus tetap dijaga gitu. Nah, deklarasi Provinsi Bali ini kan sudah diumumkan pada 4 Agustus 2023 dan menjadi pijakan penting dalam proses dekarbonisasi sektor-sektor krusial, terutama yang ISR fokuskan adalah ketenagalistrikan. Nah, inisiatif Nusa Penida 100% energi terbarukan pada 2030 juga merupakan bagian integral dari rencana Bali Net Zero Emissions atau emisi nol bersih 2045. Peta jalan yang telah kita rilis itu juga telah diselaraskan agar sejalan dan saling mendukung target dekarbonisasi Provinsi Bali secara keseluruhan, khususnya sektor pembangkit, karena untuk sektor-sektor lain seperti sektor transportasi misalkan itu koalisi Bali emisi nol bersih yang turut ikut dalam penyusunan peta jalannya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan agar target 100% energi terbarukan ini selaras dengan target yang lebih luas ya, seperti Mbak Lia bilang tadi, emisi nol bersih pada 2045. Itu antara lain pertama integrasi dalam perencanaan energi Bali. Jadi peta jalan Nusa Penida 100% energi baru terbarukan ini disusun terintegrasi dengan dokumen perencanaan energi Bali seperti RUPTL, PLN, lalu ada juga RPJMD Provinsi Bali dan juga RPKRD atau Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Nah, penyelarasan ini memastikan bahwa pencapaian 100% energi baru terbarukan ini menjadi bagian dari strategi energi Bali di tingkat provinsi atau oleh PLN. Jadi ini merupakan proyeksi jangka panjang, bukan sebagai proyek terpisah. Nah, mungkin menyambung yang tadi, jadi ini kita saling berpegangan tangan lah untuk mewujudkan 100% energi terbarukan di Nusa Penida, karena memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu. Jadi kita harus mengintegrasikan dan juga kita harus make sure bahwa proyek ini merupakan bagian dari yang direncanakan pemerintah. Nah, tadi kan dari Pak Camat juga sudah ada hari ini sosialisasi ya pembangunan PLTB, which is ini adalah merupakan kabar yang baik juga, progres di tahap 1 di 2024 hingga 2027 tadi. Nah, Nusa Penida ini sebagai pilar atau model dari emisi nol bersih di Provinsi Bali. Jadi bila keberhasilan transisi energi di Nusa Penida ini akan meningkatkan daya tarik sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, yang sustainable tourism lah ya, bahasa kekiniannya. Sekaligus menjadi model teknis bagi daerah lain, mungkin awalnya untuk Provinsi Bali.
ataupun memang bisa bisa dijadikan contoh di pulau-pulau lain, misalkan di Lombok atau di NTT. Jadi Nusa Penida aja yang satu pulau nih bisa nih bikin 100% energi baru terbarukan. Nah, kalau Nusa Penida bisa, ya kita juga bisa gitu, karena nanti sudah ada, mungkin bukan replika ya, karena mungkin kasus per kasus dari tiap provinsi berbeda, tapi ada contoh sebagai success story-nya gitu. Nah, sebenarnya inisiatif Nusa Penida 100% energi terbarukan ini merupakan langkah nyata dekarbonisasi sistem energi Bali dan merupakan bagian dari Bali NZE 2045. Ini tujuannya ya untuk mengurangi ketergantungan Provinsi Bali pada PLTD dan juga PLT batubara. Artinya operasional dan stabilitas sistem EBT bila nanti di Nusa Penida menjadi fondasi untuk meyakinkan bahwa Bali ini bisa mencapai emisi nol bersih sesuai target nanti di 2045. Nah, pada skala jangka panjang ya mungkin potensi interkoneksi dan juga pemanfaatan bersama energi terbarukan yang diproduksi di Nusa Penida. Jadi misalkan meskipun mungkin sistem listrik Nusa Penida saat ini terpisah dari Jawa Bali, misalkan di kemudian hari potensi energinya sudah lebih dari cukup. Nah, ISR ini merekomendasikan kajian feasibility study interkoneksi jangka panjang, Mbak. Jadi nggak cuma dinikmati di Nusa Penida, kalau bisa dinikmati pulau lain ya why not? Ini juga bisa merupakan jadi success story di Nusa Penida gitu. Sehingga surplus energi terbarukan Nusa Penida ini dapat ditransfer, mungkin pertama membantu dekarbonisasi sistem ketenaga listrikan di Bali gitu yang terdekatnya. Langkah ini juga akan membuat target 100% energi baru terbarukan Nusa Penida berkontribusi langsung pada penurunan emisi di Pulau Bali. Jadi sekaligus meningkatkan jadi keandalan lah sistem di kedua wilayah, jadi saling mendukung satu sama lain. Begitu, Mbak. Oke, mantap banget. Jadi itu tadi ya, bisa Nusa Penida menjadi contoh. Jadi semangat juga nih untuk Bapak Camat agar Nusa Penida semakin dilihat tidak hanya wisatanya tapi juga sebagai percontohan di energi terbarukan dan transisi energi. Ini bisa menggugah semangat warga di sana mungkin ya. Jadi biar warganya juga semangat untuk mentransfer pengetahuan ya nantinya kalau misalnya ternyata akan dicontoh oleh pulau-pulau lainnya. Oke, nah selanjutnya pertanyaan langsung untuk Bapak Camat. Apa saja sih upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong rasa kepemilikan tinggi terhadap proyek-proyek energi terbarukan di Nusa Penida? Silakan, Pak. Ya, berkaca dari proyek-proyek yang sudah pernah dilaksanakan di Nusa Penida ini, Nusa Penida salah satu wilayah yang hampir setiap saat ada pilot project yang dilaksanakan di sini. Dulu pernah dilaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga Bayu yang ada di Desa Kelumpuh, kalau tidak salah tahun 2007 itu sempat beroperasi 1 tahun, tetapi setelah itu tidak bisa entah permasalahannya pada saat perencanaan maupun kesiapan SDM yang tidak bisa melanjutkan program tersebut. Nah, ke depannya kami berharap juga program-program yang dilaksanakan di Nusa Penida ini diawali dengan kajian yang mendalam dan menyeluruh sehingga proyek yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sustainable. Kemudian di awal pelaksanaan juga melibatkan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Nusa Penida sehingga semua merasa bahwa proyek ini untuk masyarakat dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan upaya-upaya agar masyarakat juga bisa berperan serta dalam program ini adalah kami juga menyampaikan di beberapa kesempatan agar masyarakat bisa mendukung program ini. Salah satunya ketika ada warga atau pengusaha yang mengurus perizinan khususnya pengurusan UKL UPL, kami tentu menyampaikan juga terkait dengan kondisi kelistrikan di Nusa Penida sehingga kami berharap mereka pada bangunan mereka itu
menggunakan panel surya di atapnya sehingga bisa membantu kekurangan energi khususnya saat ini di beban-beban puncak di wilayah Nusa Penida. Kemudian kami juga beberapa kali menerima kunjungan dan sosialisasi dari pihak asosiasi kendaraan listrik yang mencoba untuk menerapkan program kendaraan listrik ini di Nusa Penida sebagai salah satu upaya untuk energi baru terbarukan. Jadi tentu masyarakat kami sangat tertarik ya, tapi eh, masih ada image di masyarakat khususnya di Nusa Penida bahwa kendaraan listrik atau motor listrik itu biasanya hanya digunakan untuk wilayah atau medan yang datar saja. Sementara wilayah kami di Nusa Penida ini wilayah perbukitan yang medannya cukup ekstrim dan terjal, sehingga mungkin di kesempatan sosialisasi berikutnya bisa ditunjukkan atau diberikan contoh langsung bahwa memang ada kendaraan listrik dengan kondisi medan yang ekstrim seperti di Nusa Penida, sehingga minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional dengan bahan bakar fosil itu kemudian beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin itu hal-hal yang kami sudah lakukan bersama masyarakat di Nusa Penida. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Camat. Berarti memang kendaraan listrik ini perlu ditingkatkan lagi kesadarannya ya, karena secara kontur dan mungkin bisa bekerja sama dengan PLN ya, kalau misalnya tadi sudah disebutkan, karena untuk membangun SPKLU di sana. Baik, terima kasih banyak Bapak Camat. Nah, mungkin pertanyaan terakhir akan saya berikan untuk Mas Yudis nih. Nah, kalau dari sudut pandang ISR nih, apa aja sih pembelajaran penting dan langkah strategis berikutnya untuk mempercepat transisi energi di Nusa Penida? Termasuk ini melibatkan banyak pihak ya, termasuk swasta, investor, dan juga dukungan regulasi dan tentunya teknologi. Silakan Mas. Oke, sebenarnya mungkin dari pihak Pak Camat Nusa Penida ini kalau perang tuh sudah siap semua amunisinya ya. Baik. Tinggal ditembakkan aja dan dieksekusi gitu. Dan mungkin secara keseluruhan Nusa Penida ini berperan sebagai laboratorium hidup ya. Jadi untuk mencapai Bali Net Zero Emissions 2045. Inisiatif 100% EBT di pulau ini bukan saja menurunkan emisi lokal dan biaya subsidi listrik, tetapi juga berpotensi untuk memberi pembelajaran kebijakan dan juga model bisnis bagi transisi energi di Bali dan juga di Indonesia. Karena kalau kita sudah punya contohnya akan lebih mudah ya untuk sama seperti bekerja lah. Kalau memang sudah ada contohnya itu akan lebih mudah, apalagi sudah ada kebijakan lalu model bisnis yang mungkin bisa ditiru. Walaupun case per case tiap provinsi mungkin agak sedikit berbeda, tapi ada contoh konkret dan juga contoh nyata di mana success story-nya sudah ada di Nusa Penida. Dengan sinergi perencanaan, kebijakan, dan juga teknologi, target Nusa Penida di 2030 dan di Bali emisi nol bersih pada 2045 ini istilahnya saling memperkuat satu sama lain. Nah, dukungan politik dan juga publik di Nusa Penida pun harus semakin kuat seiring kesadaran bahwa transisi energi bersih itu akan sejalan dengan melestarikan lingkungan, alam, dan juga reputasi Bali sebagai pulau wisata yang hijau. Dan apalagi kita sangat bangga pada Provinsi Bali, dan semangat untuk mendapatkan sustainable tourism ini harus semakin menggebu-gebu gitu. Nah, dengan mungkin langkah-langkah di atas, perjalanan Nusa Penida menuju 100% energi terbarukan di 2030 itu diharapkan berjalan seiring dan sepadu lah ya istilahnya dengan pencapaian Bali Net Zero Emissions 2045. Di mana Nusa Penida ini akan menjadi ikon sukses transisi energi Indonesia, menunjukkan bahwa visi Bali Net Zero Emissions 2045 ini bukan hal yang mustahil, karena misalkan 2030 Nusa Penida saja sudah tercapai, ya Bali untuk skup yang lebih luas itu sangat mungkin untuk dicapai. Nah, melainkan
kita bisa mulai dari sekarang dan dari skala pulau yang kecil kemudian diperluas secara bertahap gitu. Jadi mungkin ini tidak mudah, tapi kalau misalkan kita bisa mendapatkan success story dari Nusa Penida, ini akan jadi pemantik semangat yang luar biasa untuk transisi energi Indonesia. Oke, baik. Tadi harusnya bisa nih menyemangati banyak warga ya, baik Nusa Penida, Bali ataupun warga masyarakat Indonesia lainnya. Kalau misalnya Nusa Penida, Bali ini sangat possible loh untuk mencapai net zero emission 100% di tahun 2045. Nah, mungkin perlu dukungan kita semua ya, termasuk masyarakat agar bisa mendukung proyek pemerintah ya tadi. Nah, terima kasih banyak Mas Yudis dan Pak Camat. Diskusinya tadi seru sekali dan banyak ini ya insight, dan terutama bisa mendukung masyarakat ya, agar masyarakat semakin semangat untuk mewujudkan Bali dan Nusa Penida yang ini ya, yang bebas emisi seperti itu. Nah, terakhir nih saya minta tolong lagi sekali lagi Pak Camat dan Yudis bisa memberikan statement singkat, bisa itu kesimpulan atau pesan mungkin ya, atau ingin memotivasi masyarakat kalau misalnya itu sangat bisa loh dan kita bisa mencapainya dalam, mungkin kalau bisa lebih cepat kenapa tidak ya. Nah, silakan mungkin Pak Camat dahulu. Kami perlu sampaikan bahwa masyarakat Nusa Penida mendukung penuh upaya terwujudnya Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030. Kami juga berharap nanti seluruh program ini diawali dengan kajian yang mendalam serta melibatkan seluruh stakeholder di Nusa Penida, sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan operasional nanti, sehingga menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat serta program ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Camat. Mungkin selanjutnya dari Mas Yudis, silakan. Oke, mungkin dari saya, kita Provinsi Bali ini cukup visioner dalam hal emisi nol bersih dan juga penggunaan energi terbarukan. Buktinya apa? Sudah ada studi yang telah dilakukan dan akan dibuktikan bahwa Nusa Penida akan 100% energi terbarukan pada 2030 dan Bali akan mencapai net zero emissions atau emisi nol bersih pada 2045, yang mana ini 15 tahun lebih cepat daripada target Indonesia di 2060. Tentunya bukan hal mudah, tentunya butuh usaha yang lebih keras karena 15 tahun lebih cepat, jadi harus lebih ambisius dalam mengejarnya. Mungkin akan banyak tantangan di kemudian hari, tapi kita harus yakin bahwa kita dapat mencapai apa yang telah kita programkan selama ini. Karena kalau kita tidak yakin, siapa lagi yang yakin akan visi dan inisiatif yang telah kita keluarkan. Seperti itu Mbak Alia. Oke, mantap. Baik, terima kasih banyak Pak Camat dan Mas Yudis. Mungkin terima kasih juga untuk Sobat Essentials yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe ISR Indonesia dan dengarkan episode lainnya. Kalau mau tahu studi lainnya nih, tadi yang udah di-mention sama Mas Yudis, bisa langsung ke website ISR di www.isr.or.id. Nah, jangan lupa juga untuk follow media sosial ISR di Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan juga TikTok. Dan sampai jumpa.